Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan Daud dan Goliat. Hore! Wah, pasti sangat seru sekali cerita hari ini. Adik-adik, cerita Daud dan Goliat terdapat di dalam Alkitab di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Adik-adik, dikisahkan ada seorang anak muda yang bernama Daud. Daud ini pekerjaannya menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan kakak-kakak Daud semuanya sedang berperang dengan bangsa Filistin. Tinggallah Daud disuruh ayahnya untuk menggembalakan kambing dombanya. Suatu hari, Pak Isai, ayah Daud, menyuruh Daud untuk pergi menengok kakak-kakaknya dengan membawa makanan berupa roti dan gandum. Adik-adik, Daud ini adalah seorang yang taat pada perintah orang tuanya. Maka esok harinya, si Daud bangun pagi-pagi, dia mempersiapkan perbekalan untuk dibawa kepada kakak-kakaknya menuju lembah Tarbantin, adik-adik, di mana kakak-kakak Daud sedang berperang menghadapi orang Filistin. Adik-adik, sesampainya di lembah Tarbantin, Daud melihat pasukan Israel sedang bersiap berperang melawan orang Filistin. Dan apa yang dia lihat di sana? Si Daud juga melihat ada seorang yang tinggi, gagah, besar seperti raksasa. Orang Filistin itu bernama Goliat dari Gat. Adik-adik, si Goliat ini tingginya 6 hasta sejengkal, adik-adik. Kurang lebih tingginya 3 meter. Wah, tinggi sekali adik-adik. Goliat tingginya 3 meter. Adik-adik, tingginya nggak nyampe 2 meter kan? Goliat tingginya 3 meter. Tinggi sekali adik-adik. Dan si Goliat ini memakai ketopong dari tembaga di kepalanya. Dan juga memakai baju sirah yang bersisik yang beratnya 5.000 sikal tembaga. Kurang lebih 57 kilogram adik-adik. Wah, berat sekali ya. Adik-adik kuat mengangkat 57 kilogram? Berat ya? Dan adik-adik, si Goliat juga memakai penutup kaki dari tembaga. Dan adik-adik, si Goliat juga membawa senjata berupa lembing, berupa tombak yang berat tombaknya, mata tombaknya itu adalah 600 sikal besi, adik-adik. 600 sikal besi itu kurang lebih 7 kilogram. Wah, berat sekali ya. Adik-adik, di situ Goliat berdiri dengan perlengkapan yang lengkap. Dan dia berkata kepada barisan orang Israel. Dia berkata begini, adik-adik. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Dan jika aku dapat mengalahkan dia dan mengungguli dia, maka kamu harus menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Itulah adik-adik yang dikatakan Goliat kepada pasukan Israel. Dan lagi Daud berkata, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya aku dapat bertarung, berperang seorang melawan seorang. Adik-adik, itu yang dikatakan oleh Goliat pada pasukan Israel. Maka orang Israel pada ketakutan, adik-adik. Dan mereka berbisik satu dengan yang lain.
Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan bangsa Filistin sementara ada Goliat yang tinggi besar seperti itu? Aduh, semua orang adik-adik ketakutan menghadapi Goliat. Tetapi tidak dengan Daud. Si Daud dengan berani menghadapi Goliat, adik-adik. Daud tidak takut terhadap Goliat. Hal itu kedengaran pada Raja Saul, adik-adik. Maka Raja Saul memanggil Daud bertemu dengannya. Dan Raja Saul berkata, adik-adik, kepada Daud, "Daud, bagaimana mungkin kamu ikut berperang melawan bangsa Filistin? Sedangkan kamu ini masih muda dan tidak tahu caranya bagaimana berperang." Lalu adik-adik, si Daud berkata kepada Raja Saul, "Tenang saja Raja, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Jikalau ada singa atau beruang yang ingin menerkam dombaku, maka aku akan mengejar dan menghajar singa maupun beruang itu. Tangan Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Mendengar itu adik-adik, Raja Saul memberikan izin kepada Daud untuk ikut berperang. Lalu Raja Saul memberikan baju perangnya pada Daud dan pedangnya pada Daud. Tetapi karena Daud ini badannya kecil, dia tidak bisa memakai baju perang milik Saul. Dia tidak bisa berjalan, adik-adik. Lalu dia melepaskan baju perang milik Saul itu. Dan Daud hanya membawa 5 batu yang dia ambil dari sungai, adik-adik. Batu seperti ini, adik-adik. Dan dia juga membawa umban, adik-adik. Umban itu kita kenal di sini seperti ketapel kayak gini, adik-adik. Jadi Daud hanya membawa batu dan umban, adik-adik. Lalu adik-adik, berdirilah Daud bersama dengan pasukan Israel. Dan pada waktu itu Goliat berdiri dan menantang Daud, adik-adik. Dia berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang." Adik-adik, begitulah kata Goliat kepada Daud. Tetapi Daud, adik-adik, tidak takut. Lalu Daud menjawab dengan berani, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Itulah adik-adik yang dikatakan oleh Daud kepada Goliat. Lalu adik-adik, Daud lari dengan kencangnya pergi menghadapi Goliat, adik-adik. Dan dengan cepat dia melemparkan batu dengan umbannya. Dan tepat, adik-adik, batu itu menyasar kepala daripada Goliat. Dan batu itu dengan kencang mengenai dahi Goliat, adik-adik. Tak! Dan akhirnya Goliat terjatuh dan mati, adik-adik. Goliat terjatuh dan mati, adik-adik. Dan orang Israel bersorak dengan gembira. Dan orang Filistin yang melihat Goliat jatuh dan mati, mereka ketakutan. Dan orang Israel mengejar orang Filistin. Dan Israel, bangsa Israel, menang menghadapi orang Filistin hari itu. Adik-adik, dari cerita ini
kita belajar adik-adik bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita. Jangan takut dengan situasi dan keadaan. Mungkin adik-adik sekarang ini sedang takut menghadapi virus corona yang ada di mana-mana. Adik-adik harus tetap rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga kita harus tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Jadi jangan takut dan khawatir. Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, belajarlah selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sombong seperti Goliat tadi. Belajar seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Maka Daud diberi keberhasilan. Adik-adik juga akan diberi keberhasilan jika selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin.